Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul tema indeks. 7 terdiri dari 4 kelompok. Yang pertama dari Yawina Widiastri, yang kedua ada Wafi Lutfiati Zahro, yang ketiga ada Hafizanul Hasanah, yang keempat ada Arfik Widyastuti. Angka indeks merupakan sebuah angka yang menggambarkan perubahan relatif terhadap harga, kuantitas, atau nilai yang dibandingkan dengan tahun dasar. Lalu kemudian ada pemilihan tahun dasar yang dibagi menjadi dua. Yang pertama, tahun yang dipilih sebagai tahun dasar menunjukkan kondisi perekonomian yang stabil. Kedua, tahun dasar diusahakan tidak terlalu jauh dengan tahun yang dibandingkan, sehingga perbandingannya masih bermakna. Kemudian angka indeks relatif sederhana memiliki definisi yaitu unweighted index, atau yang disebut indeks yang tanpa memperhitungkan bobot setiap barang dan jasa. Angka indeks harga relatif sederhana menunjukkan perkembangan harga relatif suatu barang dan jasa pada tahun berjalan dengan tahun dasar, tanpa memberikan bobot terhadap kepentingan barang dan jasa. Rumusnya yaitu IH sama dengan HT dibagi HO dikali 100. Untuk contohnya bisa lihat di tabel di samping tersebut. Yang selanjutnya yaitu angka indeks nilai relatif sederhana. Indeks ini menunjukkan perkembangan nilai suatu barang dan jasa pada suatu periode dengan periode atau tahun dasarnya. Untuk rumus indeks nilai relatif sederhana yaitu jumlah nilai pada periode atau tahun tertentu per jumlah nilai pada periode atau tahun dasar dikalikan 100, atau jumlah harga komoditas pada periode tertentu dikali kuantitas komoditas pada periode atau tahun tertentu per jumlah harga komoditas pada periode atau tahun dasar dikali kuantitas komoditas pada periode atau tahun dasar dikalikan 100. Untuk contohnya bisa dilihat pada tabel di atas. Yang selanjutnya yaitu angka indeks agregat sederhana. Angka indeks ini menekankan agregasi, yaitu barang dan jasa lebih dari satu. Yang pertama yaitu angka indeks harga agregat sederhana. Angka indeks ini menunjukkan perbandingan antara jumlah harga kelompok barang dan jasa pada periode tertentu dengan periode dasarnya. Untuk rumus angka indeks harga agregat sederhana yaitu jumlah harga kelompok barang dan jasa pada periode tertentu per jumlah harga kelompok barang dan jasa pada periode dasar dikalikan 100. Sebagai contohnya, lihat pada tabel di atas. Hitunglah indeks harga agregat kelompok makanan tersebut dengan tahun dasar 1998 pada indeks 1997. Untuk menghitung indeks pada tahun 1997, kita perlu menjumlahkan kelompok barang pada periode tertentu dan pada periode dasar, yaitu pada tahun 1997 jumlahnya yaitu 7.197. Itu adalah periode tertentunya. Dan pada tahun 1998 jumlahnya 7.401. Itu adalah periode dasarnya. Jadi indeks 1997 sama dengan 7.197 per 7.401 dikalikan 100. Jadi didapatkan sebesar 97. Yang kedua, angka indeks kuantitas agregat sederhana.
Angka indeks ini menunjukkan perbandingan antara jumlah kuantitas kelompok barang dan jasa pada periode tertentu dengan periode dasarnya. Untuk rumus indeks kuantitas agregat sederhana yaitu jumlah kuantitas kelompok barang dan jasa pada periode tertentu per jumlah kuantitas kelompok barang dan jasa pada periode dasar dikalikan 100. Sebagai contohnya, lihat tabel di atas. Hitunglah indeks kuantitas agregat kelompok makanan tersebut dengan tahun dasar 1998 pada indeks 1997. Sebelum mencari indeks 1997, kita perlu menjumlahkan barang yang ada pada tahun 1997 dan 1998. Pada tahun 1997 jumlah barangnya yaitu 72,4 dan pada tahun 1998 jumlah barangnya sama yaitu 72,4. Untuk selanjutnya kita menghitung indeks tahun 1997 yaitu jumlah kuantitas pada periode tertentu per jumlah kuantitas pada periode dasar yaitu 72,4 per 72,4 dikali 100. Hasilnya didapatkan 100. Yang ketiga yaitu indeks nilai agregat relatif sederhana. Indeks ini menunjukkan perkembangan nilai sekelompok barang dan jasa pada suatu periode dengan periode atau tahun dasarnya. Untuk rumus indeks nilai agregat relatif sederhana yaitu jumlah nilai pada periode atau tahun tertentu per jumlah nilai pada periode atau tahun dasar dikalikan 100 atau harga pada periode atau tahun tertentu dikali kuantitas pada periode atau tahun tertentu per jumlah harga komoditas pada periode atau tahun dasar dikali kuantitas pada periode atau tahun dasar dikalikan 100. Untuk contohnya, lihat pada tabel di atas. Hitunglah indeks nilai agregat relatif sederhana dengan tahun dasar 2004. Sebelumnya, kita harus mencari nilai pada periode tahun tertentu dan nilai pada periode tahun dasar, yaitu untuk tahun tertentunya yaitu 2006 dan untuk tahun dasarnya yaitu 2004. Untuk mencari nilai pada periode dasar yaitu dengan mengalihkan harga pada periode dasar dikali kuantitas pada periode dasar. Dan untuk tahun 2006 atau periode tertentu, nilai pada periode tertentu didapatkan dari harga pada periode tertentu dikali kuantitas pada periode tertentu. Sehingga indeks nilai agregat relatif sederhana didapatkan 230. Materi selanjutnya yaitu angka indeks tertimbang. Indeks tertimbang memberikan bobot yang berbeda terhadap setiap komponen. Angka indeks tertimbang dibagi menjadi 6 metode. Yang pertama yaitu formula Last-Payres. Etienne Last-Payres mengembangkan metode ini pada abad 18 akhir untuk menentukan sebuah indeks tertimbang dengan menggunakan bobot sebagai penimbang adalah periode dasar dengan rumus IL sigma HTKO dibagi sigma HOKO dikali 100. Dengan keterangan IL di sini sebagai indeks Last-Payres yang sedang dicari, HT harga komoditas pada periode atau tahun tertentu, HO harga komoditas pada periode atau tahun dasar, dan KO kuantitas komoditas pada periode atau tahun dasar. Dengan contoh untuk mencari nilai HTKO dan HOKO. Untuk beras misalnya HTKO 2777 dikali 48,2 hasilnya 133851, dan untuk beras HOKO-nya
122 dikali 48,2 hasilnya 58.900. Maka nilai 133.851 adalah nilai dari HTKO dan 58.900 adalah nilai dari HOKO. 133.851 dibagi dengan 58.900 dikali 100 hasilnya yaitu 227. Yang kedua yaitu formula Paasche. Formula Paasche menggunakan bobot tahun berjalan dan bukan tahun dasar sebagai bobot dengan rumus IP sigma dari HTKT dibagi sigma HOKO dikali 100. Dengan IP, indeks Paasche yang sedang dicari, DHT, harga komoditas pada periode atau tahun tertentu, KT-nya, kuantitas komoditas pada periode atau tahun tertentu, dan HO, harga komoditas pada periode atau tahun dasar, serta KO, kuantitas komoditas pada periode atau tahun dasar. Sebagai contoh, menghitung nilai HTKT dan HOKO untuk beras, HTKT-nya 2777 dikali 46,6 sama dengan 129.408, dan untuk beras HOKT sama dengan 122 kali 46,6 sama dengan 51.819. Maka IP-nya sama dengan 129.408 dibagi 51.819 dikali 100 hasilnya sama dengan 249. Nilai indeks Paasche sebesar 249 artinya harga pangan telah meningkat selama tahun 2004 sampai 2006. Metode yang keempat yaitu ada formula Fisher. Fisher mencoba memperbaiki formula Laspeyres dan Paasche. Indeks Fisher merupakan akar dari perkalian kedua indeks. Indeks Fisher menjadi lebih sempurna dibandingkan kedua indeks yang lain baik Laspeyres maupun Paasche. Rumusnya yaitu IF sama dengan akar dari IL dikali IP. Dengan IL yaitu indeks Laspeyres dan IP indeks Paasche. Contohnya diketahui indeks Laspeyres sama dengan 224 dan indeks Paasche-nya 245. Maka indeks Fisher-nya akar dari 244 dikali 245 sama dengan 244,5. Yang keempat yaitu metode formula Drobis. Digunakan apabila nilai indeks Laspeyres dan indeks Paasche berbeda terlalu jauh. Indeks Drobis juga merupakan jalan tengah selain indeks Fisher. Indeks Drobis merupakan nilai rata-rata dari kedua indeks dengan rumus ID sama dengan IL ditambah IP dibagi 2. Dengan IL yaitu indeks Laspeyres dan IP-nya indeks Paasche. Contohnya diketahui indeks Laspeyres-nya sama dengan 244 dan indeks Paasche-nya sama dengan 245. Maka ID sama dengan 244 plus 245 dibagi 2, hasilnya sama dengan 244,5. Materi selanjutnya yaitu macam-macam indeks dan masalah penyusunan indeks. Macam-macam indeks. Angka indeks bermanfaat untuk mengetahui perkembangan suatu ukuran, misalnya harga, kuantitas, dan nilai, dari suatu periode ke periode lain. Angka indeks juga biasa digunakan untuk menunjukkan perbandingan suatu keadaan antar tempat. Beberapa macam indeks yang umum dipakai dalam perekonomian yaitu: yang pertama, indeks produktivitas. Yang kedua, indeks nilai tukar petani. Yang ketiga, indeks harga konsumen. Yang keempat, indeks harga pedagang besar. Yang selanjutnya yaitu masalah penyusunan indeks. Masalah dalam penyusunan angka indeks. Dalam menyusun angka indeks, ada beberapa masalah utama yang dihadapi dan berpengaruh terhadap keabsahan atau validitas dari angka indeks. Beberapa masalah tersebut adalah: yang pertama yaitu masalah pemilihan sampel.
Masalah pemilihan sampel adalah suatu kemustahilan untuk mendata seluruh komoditas pada semua tempat seperti Indonesia. IHK misalnya sebelum tahun 1998 hanya didasarkan pada 200-225 jenis barang dan jasa di 27 ibu kota provinsi. Dan sesudah 1998 diperluas menjadi 249 sampai 353 barang dan jasa di 44 kota. Permasalahannya adalah bagaimana memilih barang dan jasa dan bagaimana memilih tempat. Yang kedua, masalah pembobotan. Masalah pembobotan terkait dengan apakah suatu bobot akan sesuai pada suatu periode dengan periode yang lain. Seiring dengan perubahan waktu, terdapat perubahan perilaku dan gaya hidup masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan ukuran pembobotan yang tidak menghasilkan angka indeks yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Yang ketiga, perubahan teknologi. Teknologi berkembang sepanjang waktu, dan seiring perubahan teknologi, harga juga berubah. Apakah dapat diidentifikasi suatu kenaikan harga disebabkan oleh kenaikan harga semata, atau karena ada perbaikan kualitas produk sehingga harganya meningkat? Apabila kita membeli TV misalnya pada tahun 1990-an hanya untuk TV saja. Namun apakah saat ini ada TV yang untuk CD, DVD, bahkan radio? Yang keempat yaitu masalah pemilihan tahun dasar. Pemilihan tahun dasar adalah penting sehingga harus diperhatikan. Yang pertama, tahun dasar adalah tahun di mana kondisi normal, tidak krisis dan tidak pula boom. Yang kedua, tahun dasar memudahkan dalam perhitungan indeks untuk membandingkan dengan tahun yang lainnya. Kelima yaitu bagaimana mengubah periode dasar. Masalah timbul apabila kita mempunyai 2 atau lebih data dengan tahun dasar yang berbeda, sehingga kedua nilai tidak dapat dibandingkan. Berikut ini contoh dari 2 indeks yang mempunyai tahun berbeda. Indeks 2003, 2004, 2005, dan 2006. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.